Baca doa keras tak boleh. Solat jamaah dengan jahar tak boleh. Apa sebab? Kalau terdengar orang baca Quran, orang Quraisy bisa membunuh orang yang solat. Sebab mereka tak suka dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada ayat, "Ud'u rabbaka tadarru'an wa khufyah." Kalau kalian berdoa kepada Allah, berdoalah dalam diri engkau sir, lirih. Suaranya jangan keras. Kenapa? Kalau suara keras terdengar orang Quraisy bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Rasa-rasa mau pulang aku tadi, karena sudah ada ongah yang ceramah. Alhamdulillah berjumpa kita di Masjid Baitus Salam dalam keadaan sehat, hati senang, dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita yang tadi sudah dapat duit dan belum dapat duit, ini yang lain belum dapat duit masih mau duit? Hah? Masih mau? Duduk di sini karena kunci jawaban banyak dalam ceramah. InsyaAllah nanti di ujung akan ada lagi kuis dari Ongah. Ada 20.000, ada 50.000. Mau bawa pulang 50.000 atau 20.000? 50. Duduk di sini dulu. InsyaAllah tak panjang-panjang. Mudah-mudahan kita semua di akhirat patut untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dan didoakan oleh Rasul selamat dalam perjalanan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati pengurus masjid Ongah Asri dan jajaran pengurus, para alim ulama, imam masjid, para muazin, dan semua tokoh yang hadir di Masjid Baitus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, serta Bapak RW, Bapak RT, kemudian pengurus majelis ta'lim, pengurus pemuda, dan semua yang hadir yang kami hormati. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami 2 bulan berkeliling-keliling dengan Ongah, keliling Riau. Kenapa berkeliling Riau? Kalau kata bahasa Ongah, kita membawa marwah. Sehingga kita keliling Riau ini untuk bagaimana Riau bermarwah. Alhamdulillah, jadi Riau bermarwah, tinggal menjaga marwah dan melindungi tuah, agar Riau tetap rumpun yang menjadi rumah orang Melayu, sehingga kita semua nyaman berada di Riau dengan Islam dan Melayu insya-Allah. Nah, itulah ceritanya kami 2 bulan keliling-keliling dengan Ongah, dan Ongah ini dapat tugas koordinator untuk memperhatikan janda-janda yang ada di Riau. Nah, cuma tidak tahu entah jalan tugasnya entah tidak. Mudah-mudahan kita semua ke depan jauh lebih baik insya-Allah. Baik, kita balik cerita kepada hijrah seperti yang ditanyakan kepada anak-anak kita. Usia Nabi ketika 51 tahun, itu meninggal 2 orang terdekat dengan Nabi. Istrinya Khadijah, pamannya Abu Talib meninggal. Khadijah ini istri yang ketika semua orang memusuhi Nabi, dia bersedia menjadi orang paling dekat dengan Nabi dan mengorbankan semua yang dia punya. Abu Talib paman Nabi, tapi tak pernah seagama dengan Nabi. Namun ketika Nabi berdakwah, dan kalau ada orang Quraisy berniat jahat dengan Nabi, dilindungi oleh Abu Talib. Ketika umur Nabi 51 tahun, keduanya meninggal. Maka disebutlah tahun meninggal Nabi dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Sedih Nabi bukan karena kehilangan kedua tadi,
Nabi takut, Nabi cemas? Enggak. Tapi yang menjadi sedih Nabi adalah kalau dakwah ini tak ada yang menguatkan, berhenti. Itu buat Nabi sedih. Jadi Nabi tak sedih dengan meninggal paman dan istri, karena sudah ada waktu masing-masing. Kullu nafsin, setiap orang pasti akan pulang. Mau Nabi, bukan Nabi, orang bertuhankan Allah, tak bertuhankan Allah, pulang juga. Maka Nabi tak jadi risau bagi beliau meninggal istri dan paman. Yang risau itu adalah kalau dakwah yang sudah diperjuangkan berhenti. Ini risau Nabi. Maka ketika Nabi usia 51 itu, Nabi berusaha mencari jalan keluar. Berangkatlah ke Taif. Pernah dengar ibu-ibu Taif? Nah, kalau yang umroh belakangan biasanya ada jalan-jalan ke Taif. Nabi berangkat ke Taif. Sampai di Taif, jangankan orang-orang yang berandal, preman, anak-anak dan perempuan pun memusuhi Nabi dan mengusir Nabi. Dilempari Nabi. Biasanya kita kalau datang ke satu kampung, yang memusuhi kita premannya, orang-orang berandal, orang-orang tak sekolah. Ini jangankan orang berandal, anak-anak dan perempuan pun ikut melempari Nabi. Sehingga Nabi sedih dan terluka. Akhirnya Nabi balik ke Makkah. Karena tak dapat suaka. Kalau bahasa sekarang suaka politik. Tak dapat suaka politik. Balik Nabi ke Makkah. Di tengah Nabi balik ke Makkah, Nabi waktu itu sudah putus asa dengan pertolongan manusia. Datang pula para pengikut Nabi mengadu. Nabi, ini macam mana lagi nih? Orang Quraisy makin kurang ajar. Yang lemah makin ditindas. Yang lemah mereka bunuh. Apa yang hendak kita buat? Waktu itulah turun perintah agar Nabi dan sahabat hijrah. Kemana hijrah? Belum dapat informasi. Maka menunggu. Sampai akhirnya dikasih kabar hijrah ke Yathrib, waktu itu namanya. Apa namanya nak? Yathrib. Dan kemudian Yathribnya berubah nama menjadi Madinah. Madinah Al-Munawwarah, Tayyibah, Babus Salam, Darus Salam. Itu nama Madinah. Sehingga sahabat-sahabat yang ikut Nabi menunggu berita. Akhirnya lebih kurang sekitar 2 bulan datanglah perintah agar Nabi hijrah dengan sahabat. Berangkat masing-masing. Tetapi tidak ada yang berani berangkat terang-terangan. Apa sebab? Kalau berangkat terang-terangan itu dihadang orang Quraisy dan bisa dibunuh. Sehingga ada sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi, namanya Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Orang Romawi yang dia diperbudak lalu dimerdekakan, kemudian hidup di Makkah. Dia ketika hendak berangkat dicegat oleh orang Quraisy. Kata orang Quraisy, "Kemana engkau?" "Aku hendak pergi." Kata orang Quraisy, "Engkau boleh pergi, tapi semua harta engkau tinggalkan. Jangan berangkat semua engkau lalu bawa harta engkau. Dulu datang ke Makkah tak punya apa-apa. Dulu miskin. Dulu budak. Budak jangankan punya aset, dia sendiri barang. Dia sendiri perjualbelikan." Maka kata orang Makkah, boleh berangkat, tinggalkan semua barang. Dia karena memilih taat kepada Rasul, kata Rasul hijrah, dia berangkat hijrah, barang ditinggalkan. Tak ada satupun yang dibawa. Sama kayak orang kampung kami. Kalau seandainya tak cocok lagi dengan istri, boleh pergi tapi hanya pakaian di badan boleh dibawa pulang. Orang kampung kami kalau bercerai macam tu. Tak boleh bawa aset dari rumah istri. Kalau hendak meninggalkan bini, bawalah badan tu. Pakaian di badan jadi bawa. Suhaib ni, berangkat engkau, tinggalkan barang. Kata dia, kalau itu mau engkau, ambil barang ni, aku berangkat.
Perjalanan Makkah Madinah yang sekarang 420 kilo kalau jalan aspal, itu dulu lebih kurang sepekan. Terbayang sepekan berjalan kaki atau sepekan naik onta, tapi tak ada air, tak ada makanan. Itu yang dilalui oleh Suhaib Ar-Rumi. Dan Makkah kalau lagi panas, Madinah kalau lagi panas, lebih panas daripada Pekanbaru. Kalau bulan Ramadan, dulu di Arab disebut Ramadan karena kering kerongkongan kita sebab berpuasa. Dari segi alam, alam itu kering kerontang sehingga kalau nampak kerikil, kerikil itu kena cahaya matahari berkilau-kilau. Ramadan, setelah Ramadan bulan Syawal, setelah Syawal Zulqa'dah, setelah Zulqa'dah Zulhijjah, kondisi panas. Berangkatlah Suhaib, panas tak ada bekal. Apa kata Nabi di Madinah? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Beruntung Suhaib. Padahal kenyataannya di Makkah rugi karena semuanya tak boleh dibawa. Tapi Nabi menyebut di Madinah beruntung Suhaib. Sahabat bingung. Ada apa dengan Suhaib Nabi? Kenapa dia beruntung? Apa kata Nabi? Suhaib karena patuh kepada Rasul, dia tinggalkan aset, dia tinggalkan kekayaan dia ikut ke Madinah, dia lanjutkan hijrah. Allah yang akan mengganti kekayaan Suhaib itu, sehingga dia rugi sedikit tapi untungnya banyak karena dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkatlah Suhaib tadi. Siapa namanya tadi nak? Siapa nama sahabat ni? Suhaib Ar-Rumi. Apa namanya tadi nak? Suhaib Ar-Rumi. Ini kisah pertama. Kalau jamaah Baitus Salam dia usir dari rumah, hanya bawa pakaian, bawa badan pergi, sanggup pergi. Bapak-bapak terutama Pak, sanggup kita pergi Pak? Ini sahabat Nabi, itu bukan zaman canggih macam sekarang. Zaman dulu tak ada gesek-gesek kartu kredit, tak ada mobil banking. Orang sekarang mungkin dia bawa badan, tapi di luar pakai kris masih bisa, pakai kartu kredit masih bisa, HP-nya masih bisa transfer. Orang dulu tak ada, jadi susah. Memang ditinggalkan semuanya. Begitulah sahabat Nabi ketika hijrah, semua aset ditinggalkan. Yang kedua lagi kisah Salamah. Salamah, Abu Salamah, Ummu Salamah. Waktu Abu Salamah hendak berangkat, dia bawa istri dan anak. Ketika berangkat itu tahu keluarga Ummu Salamah, istrinya. Kata istrinya, engkau kalau hendak pergi meninggalkan Makkah pergi, tapi jangan bawa anak kemenakan kami, tinggalkan. Kata Abu Salamah, kalau itu mau kalian, aku tinggalkan. Tapi istrinya tak mau. Kata istrinya, kalau suamiku berangkat, aku pun berangkat. Keluarga mereka tak izinkan. Akhirnya mengalah mereka. Ummu Salamah tak ikut, tapi anaknya Salamah ikut. Begitu anaknya Salamah ikut, keluarga Ummu Salamah tak terima. Akhirnya bertarik-tariklah antara keluarga Ummu Salamah dengan Abu Salamah, ditarik. Yang satu menarik jangan berangkat, yang satu menarik untuk berangkat. Anak kecil diperebutkan. Dalam sebagian hadis ceritanya sampai tanggal tangan anak itu satu. Ini perjuangan mereka berangkat hijrah. Maka akhirnya hanya berangkat Abu Salamah, anak dan istri tinggal. Sehingga selama setahun sampai balik Abu Salamah menjemput, Ummu Salamah itu tak menyisir rambut, nampak kusut masai, dia tak terurus, kurus, tak mau makan, lemah, lesu, kurus, kusut, tak nampak lagi cantiknya Ummu Salamah. Berangkatlah Abu Salamah. Tahun depan balik Abu Salamah, baru agak bersemangat Ummu Salamah ini. Ini diantara perjuangan sahabat Nabi pergi hijrah.
Untuk apa mereka pergi itu? Ikut Nabi, perintah Allah, perintah Rasul, agar mereka bisa beragama dengan tenang. Ada orang di Pekanbaru supaya bisa sholat butuh perlindungan polisi? Tidak ada. Ada orang Pekanbaru supaya tenang sholat, masjidnya dijaga oleh tentara? Tidak ada. Zaman dulu begitu perjuangan. Maka di Makkah itu tak boleh baca Quran keras-keras, baca doa keras-keras tak boleh, solat jamaah dengan jahar tak boleh. Apa sebab? Kalau terdengar orang baca Quran, orang Quraisy bisa membunuh orang yang solat. Sebab mereka tak suka dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam Quran ada ayat, "Ud'u rabbaka tadarru'an wa khufyah." Kalau kalian berdoa kepada Allah, berdoalah dalam diri engkau sir, lirih, suaranya jangan keras. Kenapa? Kalau suara keras terdengar orang Quraisy bisa mati. Di Pekanbaru kalau kita berdoa keras-keras macam ustaz kita tadi mimpin doa, ada orang Pekanbaru yang marah? Ada yang sampai imam dibunuh? Tidak ada. Itu mesti kita paham kondisi ini. Kenapa dulu dalam ayat Quran itu tak boleh berdoa keras? Karena di Makkah kalau berdoa keras bisa mati. Orang Quraisy tak suka. Di Pekanbaru, di Riau, di Nusantara tak ada orang kalau berdoa nyawa terancam. Oleh karena itu kalau orang bilang Quran menyuruh jangan berdoa keras-keras, jangan jahar, jangan doa bersama. Karena kata Quran, doa itu dalam diri masing-masing sir. Pahami itu ada kejadian di Makkah, bukan kejadian di Baitus Salam, bukan kejadian Masjid Raya Ar-Rahman, bukan Masjid Raya Senapelan, bukan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, bukan. Kondisi tertindas, bukan kondisi merdeka macam kita. Jadi ayat Quran tadi mesti tahu kita asbabun nuzulnya, sehingga tak sembarang ayat Quran diterjemahkan yang bukan dimaksudkan oleh Quran. Karena kita ini mesti mengikut hukum Allah, bukan hukum semau kita. Maka maksud Quran mesti kita tengok apa sebab ayat Quran itu turun. Namanya asbabun nuzul. Nah, jadi guru-guru kita kalau mengaji, kalau membaca tafsir bisa sebutkan asbabun nuzul itu. Nah, balik kisah hijrah Nabi tadi. Setelah para sahabat sembunyi-sembunyi hijrah, datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika hijrah dia tak sembunyi-sembunyi. Kenapa? Umar orang berani. Ditantangnya semua orang Makkah tu. Kalau ada yang ingin anaknya yatim, istrinya janda, tunggu Umar di balik lembah ini, kata Umar. Kenapa di balik lembah? Karena tanah haram tak boleh berbunuh-bunuhan. Kalau ingin berbunuh-bunuhan di luar tanah haram, cari tanah halal terdekat. Ditantang oleh Umar. Kalau berani melarang Umar, tunggu oleh kalian di balik tanah haram terdekat. Berangkat Umar, terang-terangan, tak seorang pun berani mencegat Umar. Akhirnya sampailah Umar di Madinah. Umar berangkat, sahabat lain berangkat, tinggal di Makkah Ali, Abu Bakar, Rasulullah, dan orang-orang lemah yang tak bisa berangkat, serta orang-orang tawanan yang tak diizinkan oleh tuannya untuk berangkat. Datanglah Abu Bakar pada Rasul. Rasul, ini orang dah berangkat semua. Macam mana dengan saya? Macam mana dengan engkau Rasul? Kata Rasul, Abu Bakar, tunggu, engkau akan berangkat dengan orang yang engkau cintai. Tunggu Abu Bakar. Berjalan waktu sebulan lebih kurang, datanglah perintah agar Rasul berangkat dengan Abu Bakar. Itu kisahnya di siang hari, orang-orang Quraisy, para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, di pelataran Ka'bah itu. Mereka musyawarah. Ini Muhammad nampaknya tak bisa dibiarkan. Yang mengikut Muhammad sudah pergi semua. Nampaknya Muhammad akan pergi keluar. Dia akan meninggalkan kita. Sebelum Muhammad meninggalkan kita, mesti kita bunuh Muhammad. Sepakat mereka. Dan ketika mereka membunuh, sepakat kalau yang membunuh itu 11 algojo dari 11 kabilah.
Sebab targetnya kalau sempat Muhammad melawan atau kabilah Muhammad melawan, kabilah Bani Abdul Muttalib melawan, ada 11 kabilah yang akan dilawan. Karena orang dulu tuh, kalau ada satu orang dari kaumnya dilawan, satu orang dari kaumnya diserang, itu perang untuk satu kaum. Maka malam itu mereka sudah berencana agar dikepung rumah Muhammad oleh 11 utusan kabilah. Semua mereka orang yang terbiasa perang, biasa begadang, fisik kuat. Maka dipersiapkan 11 orang. Kata Jibril, Muhammad, malam ini saatnya engkau berangkat. Datang langsung bisikan dari Jibril menyampaikan berangkat malam ini Muhammad. Maka tengah hari Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar, sampaikan, Abu Bakar, malam ini kita berangkat. Siap-siap Abu Bakar. Siap Rasul, saya siap berangkat bersama engkau. Maka Rasul dengan Abu Bakar sudah persiapkan diri untuk nanti malam berangkat. Saat bersamaan orang Quraisy juga bermufakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Maka di rumah itu diatur strategi. Kata Nabi, nanti kalau kita berangkat, ibaratkan kita menuju Pekanbaru itu lewat Jalan Pemuda terus ke jalan apa sini Pak? Jalan Kulim, terus ke Jalan Riau, masuk ke Jalan Sudirman. Kita jangan lewat jalur biasa. Balik dulu arah ke belakang. Mutar dulu Jalan Pemuda ke belakang sampai habis ke ujung, baru masuk Jalan Riau. Sehingga saat kita dicari orang, kita tak ada di situ. Orang balik, kita masuk sehingga tak berjumpa. Itu strategi Nabi. Yang kedua, kata Nabi, anak Abu Bakar yang bernama Abdurrahman itu tugasnya untuk mencari berita. Sehingga siang hari dia berkeliaran di Makkah. Dengar-dengar, informan. Kalau ada informasi tentang orang mencari Muhammad, tentang mencari Abu Bakar, dia pasang telinga. Dan Asma anak Abu Bakar tugasnya, kalau pagi dan sore hari, gembala kambing di kaki gua Thur. Apa tujuannya? Kalau sempat Nabi selama 3 hari dalam gua Thur, haus, lapar, itu kambing didekatkan kepada Nabi dan Abu Bakar, diperah susu. Yang kedua, kalau sempat Abdurrahman naik turun, itu jejak kakinya hapus oleh kaki-kaki kambing. Karena akan tertutup oleh jejak kaki kambing yang banyak, sehingga tak terlihat ada orang naik turun. Nah, ini di antara strategi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah diatur strategi, Nabi balik ke rumah menunggu malam, lalu dipanggillah Ali. Kata Nabi pada Ali, Ali, malam ini engkau tidur di sini. Aku akan berangkat ke Madinah. Ali mulai cemas. Kenapa? Karena sudah dapat informasi orang-orang Makkah bersepakat mau bunuh Nabi. Para Al-Gojo sudah sepakat. Ali tahu. Ali waktu itu masih muda. Ya, macam-macam anak kita ni lah. Abang yang baju besar, paling besar badan tu, siapa nama? Tengku. Berapa umur abang sekarang? 11. Macam-macam Tengku ni lah. Jadi umur Ali itu anak kecil. Maka cemas kalau dia jadi korban. Tapi karena Rasul yang mengajak tidur, Rasul yang menenangkan, tetap tidur bersama Rasul. Maka malam itu Rasul tidur dengan Ali. Nabi kebiasaannya kalau malam pergi ke Ka'bah, pergi tawaf, pergi sholat di Ka'bah. Tapi malam itu tak keluar. Para Al-Gojo dah menunggu rumah. Sekeliling rumah dah ditunggu. Sekeliling itu tak ada kecuali semuanya sudah standby, siaga. Sehingga kalau nampak Nabi keluar, itu mereka semuanya nampak. Agak tengah malam, kata Jibril, Muhammad, ini saatnya berangkat. Keluar Muhammad. Berangkat Nabi. Buka pintu, Ali tidur. Nabi ambil pasir segenggam, dibacanya surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa'aghshaynahum
Kami jadikan di depan mereka ada penghalang. Dia nampak seharusnya, tapi tak nampak. Nabi itu tak bersembunyi, tapi Allah yang menjadikan penghalang. Sehingga macam kita sekarang nih, nampak saya, tetapi ketika kondisi itu dihalang oleh Allah, tak kelihatan Nabi. Di belakangnya dibuat penghalang, sehingga tak nampak Nabi. Maka mereka tu macam orang, dia macam pingsan, sehingga tak nampak yang ada di depan dia. Padahal dia sadar, Nabi pun ada, tapi tak kelihatan oleh seorang pun di antara mereka. Kalau orang Pekanbaru ambil pasir, lempar pasir, apa yang terjadi? Tak ada, tetap nampak. Tapi kalau Nabi Muhammad, tak kelihatan. Tertutup mata mereka dengan tutup yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Nabi. Ali tetap tidur. Para algojo ini tak curiga, tetap standby siaga. Sampai pagi ditunggu, heran mereka. Kok tak keluar-keluar Muhammad? Biasanya keluar. Pagi hari, karena curiga juga, dibukalah pintu, ditengok. Orang tidur masih ada. Dibuka. Rupanya Ali, bukan Muhammad. Barulah mereka berkeliaran. Setiap sudut kota Makkah, setiap lorong kota Makkah, setiap tempat yang mungkin Muhammad dan Abu Bakar berada, dicari, di sweeping, tak berjumpa. Karena Nabi Muhammad sudah berangkat ke Gua Thur. Semua kemungkinan tempat ada orang berdua diperiksa, tak berjumpa. Ada yang berpikir, jangan-jangan Muhammad naik ke atas Jabal Thur. Kita tengok ke atas. Maka ramailah mereka ke atas. Sampai di atas mereka periksa. Sekeliling Jabal Thur tak ada orang. Di situ ada gua kecil. Gua itu kalau bahasa Abu Bakar, andaikan dia tengok sejajar dengan mata kaki, itu nampak orang dalam. Tak perlu tiarap, cukup macam ni aja. Itu nampak ada orang di dalam. Tapi tak seorang pun berpikiran tak mungkin Muhammad dan Abu Bakar ada di sini. Sehingga tak seorang pun menengok. Tak masuk akal bagi mereka. Tidak masuk akal dalam gua yang kecil yang nampak dari luar ada orang di dalamnya. Maka mereka tak periksa. Balik mereka, turun, mereka cari tempat lain. Nabi dan Abu Bakar dalam itu sudah dalam keadaan antisipasi, waspada, melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Setelah mereka pergi, Abu Bakar sempat menangis. Karena Rasul tidur di atas paha Abu Bakar, jatuh air mata Abu Bakar ke atas pipi Nabi. Kata Nabi, menangis engkau Abu Bakar? Iya Rasul. Kata Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Engkau tak usah sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Tapi yang masalah Abu Bakar bukan karena sedih, takut kalau mereka tertangkap. Yang menjadi masalah adalah Abu Bakar dipatuk ular berpisah. Lalu Nabi tanya, ada apa Abu Bakar? Nabi, saya dipatuk oleh ular, sakit. Ditanya oleh Nabi bagian mana Abu Bakar, ditunjukkan, dipegang oleh Nabi, hilang saat itu juga sakit Abu Bakar. Baru Abu Bakar berhenti merasa sakit. Jadi Abu Bakar bukan menangis takut dia mati, dikejar orang Quraisy, terbunuh orang Quraisy, tapi dia kesakitan digigit oleh ular. Nah, maka mukjizat Nabi Muhammad disentuh, langsung hilang rasa sakit. Setelah 3 malam, Asma membantu, Abdurrahman membantu. Maka datanglah Abdurrahman bin Uraiqid, seorang yang disewa oleh Abu Bakar penunjuk jalan ke Madinah. Dia bawa onta 2, satu untuk Rasul, satu untuk Abu Bakar. Berangkat mereka. Ketika berangkat, kata Abu Bakar, Rasul, ini untuk engkau. Apa kata Rasul? Berapa harganya Abu Bakar? Berapa aku harus beli onta ini? Aku bayar, kata Rasul. Kata Abu Bakar, enggak Rasul, itu untuk engkau. Sengaja aku sediakan untuk engkau.
Hendak Abu Bakar, bayar. Berapa harganya? Kalau tak bayar, aku tak mau untuk berangkat. Nego-nego, akhirnya Abu Bakar kasih tahu harga, dibayar Rasul, baru Rasul mau berangkat. Apa maknanya? Rasul ini bukan Nabi yang ingin menyusahkan umat. Sehingga Abu Bakar yang punya onta, tetap dibayar ontanya oleh Rasul. Berangkatlah mereka. Ketika berangkat, mengikut arahan daripada juru, katakan gaet tadi, terus berangkat sampai di Wadi Hudaid. Wadi Hudaid itu kalau jamaah kita dari Jeddah menuju Madinah, itu singgah di sebuah halte, ramai orang singgah situ, itu Hudaid namanya. Sampai di Wadi Hudaid itu, Rasul dan Abu Bakar haus, minuman tak ada. Tengok, rumah orang jarang. Ada satu rumah orang tua, kakek nenek, renta. Tak ada orang lain, cuma mereka berdua. Mereka punya berapa ekor kambing. Jika minta minum, kata mereka, kami pun selama ini kehausan. Karena air tak ada. Kambing kami tak mengeluarkan air susu, sebab musim kering. Apa kata Rasul kepada Abu Bakar? Bawa sini kambingnya, aku perah. Diperah oleh Rasul, banyak keluar susu kambing. Untuk Rasul dan untuk nenek kakek tadi. Sehingga untuk mereka tinggalkan masih banyak. Minum Abu Bakar, minum Rasul, minum penunjuk jalan tadi, cukup. Jadi, kalau kita tengok dari dua kisah tadi, Allah menolong Rasulnya tak perlu dengan rudal macam Iran menyerang Israel. Nampak? Bapak Ibu ikut berita Iran perang Israel? Nah, jadi tak perlu macam balistik yang rudal besar, tak perlu. Cukup ketika di Quathur, mereka tak satu pun terpikir ada Muhammad di dalam. Ketika haus, ketika lapar, cukup perah susu kambing, susu domba, ada air susunya. Jadi tak perlu datang logistik. Sampai datang dari berbagai negara membantu seperti ke Gaza, tidak perlu. Nabi Muhammad disediakan oleh Allah, semuanya tunduk untuk membantu beliau. Lanjut perjalanan. Orang Madinah menunggu terus. Kira-kira Muhammad hari apa sampai? Sebab sudah terdengar Muhammad berangkat. Dalam hitungan mereka, kalau berangkat misalnya hari Senin akan datang, sudah sampai. Tunggu terus. Sampai akhirnya Nabi sampai di Madinah di hari Senin berikutnya, dan disambutlah oleh orang Madinah dengan solawat yang biasa kita baca, Tala'al Badru Alaina. Nah, itulah asalnya Tala'al Badru Alaina itu. Sehingga kalau datang para tamu, kalau kita ada acara menyambut siapapun datang, kita baca Tala'al Badru. Lanjut tak? Wajabat. Mana anak Ustaz ni? Mada'alillahida. Itu disambut datang Nabi dengan solawat itu. Tala'al badru alaina. Telah datang, telah terbit badru, purnama, kepada kami yang di Madinah. Dari mana datangnya? Min saniyatil wada', yang dia keluar dari lurah di antara bukit-bukit Madinah yang disebut dengan Saniyatul Wada'. Jadi Saniyatul Wada' itu nama tempat Nabi datang. Sebuah lurah di antara bukit-bukit Madinah, itu Saniyatul Wada' namanya. Lalu kata orang Madinah, wajib syukru alaina, karena sudah datang purnama, kami mesti bersyukur akan kedatangan dia. Nah, itulah Tala'al Badru Alaina yang kita baca selama ini. Datang Nabi sampai di Madinah. Itu Nabi SAW diperebutkan orang Madinah hendak singgah di mana. Unta Nabi itu ada yang meminta ditarik talinya agar singgah di rumah dia. Semuanya ingin rumahnya disinggahi oleh Nabi Muhammad. Tapi kata dia, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini berjalan. Dia ini berjalan dengan perintah Allah.
dia akan berhenti, dia akan turun di tempat yang Allah perintahkan. Berjalan, akhirnya singgahlah Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa namanya nak? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub rumahnya 2 tingkat, atas dan bawah. Kata Abu Ayyub, Rasul engkau di atas, kami di bawah. Rasul waktu itu memilih, enggak, kalian di atas, kami di bawah. Kata Abu Ayyub, segan kami Rasul, engkau orang dimuliakan, engkau di atas, biar kami di bawah. Kata Rasul, enggak, biar kami di bawah, agar kalau datang tamu, tamu langsung berjumpa dengan kami, tak mengganggu kalian di atas. Kalau kami di atas datang tamu, kalian di bawah terganggu. Halus perasaan Rasul. Ada yang menarik, dulu Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, lebih kurang 6 tahun di rumahnya selalu turun tetesan air dari tempat buang air orang di atas. Macam kita punya kloset lantai 2, kamar mandi, itu menetes 7 tahun, tak pernah dia komplain ke atas. Dia cari ember, ditampung, penuh dibuang, penuh dibuang. Kalau orang Baitus Salam adalah tetangga macam itu, berapa lama sabar menunggu tetesan air itu tak mengalir lagi ke bawah? 7 tahun. Kenapa sang imam tak mengadu kan? Dia menjaga perasaan tetangga. Bagi dia menghormati hak-hak tetangga itulah bersabar dengan kelakuan tetangga. Tak komplain dia. Rasul tak ingin menyusahkan Abu Ayyub. Supaya tak susah, beliau di bawah. Karena kalau di atas, tamu datang, orang bawah terganggu. Maka kata Rasul, biar kami di bawah, engkau di atas. Maka menginaplah Rasul dengan Abu Bakar di bawah. Abu Ayyub setiap jam makan, antar makan kepada Rasul. Begitu selesai Rasul makan, diambil makanan baki. Abu Ayyub dan istri kerjanya mencari kira-kira mana bekas tempat tangan Rasul tadi menyuap. Dicari, mana kira-kira? Untuk apa? Mereka mau jilat bekas Rasul menyuap tadi itu. Karena bagi mereka tangan Rasul barokah. Kalau kata orang Jawa, ngalap berkah. Tahu ngalap berkah, pernah dengar? Ngalap berkah, ambil berkah kata orang Melayu. Dicarinya. Maka dari situlah kita tahu sahabat-sahabat Rasul itu sudah mengamalkan ambil berkah. Sehingga minum orang-orang saleh, minum Nabi, minum orang-orang baik, mereka percaya ini ada berkah. Kalau mereka minum juga ada berkahnya untuk mereka. Maka kadang ustaz-ustaz, buya-buya kampung, orang minta doa, buya tolong doakan kami, sehingga dibawakan air. Pernah tengok? Lalu orang yang minta doa tadi suguhkan air, dibukalah botol ni. Ini boleh diminum? Karena tak dibuka. Nah, ini biar tak tumpah, makanya tak dibuka oleh pengurus. Maka dibuka, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan solawat, dibawa pulang, diminumkan kepada anak yang sakit, kepada istri yang sedang hamil, kepada orang tua yang sedang ada sakit dan segala macam. Itulah dulu yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Maka setiap Nabi makan dicarinya mana bekas Nabi itu. Nabi menetap di Madinah, lalu Nabi berpikir membuat masjid, dicarilah tanah. Akhirnya dapat tanah yang strategis yang sekarang Masjid Kuba itu, tanah milik Sahal dan Suhail. Siapa namanya nak? Sahal, Suhail. 2 orang beradik kakak. Dia yatim. Meninggalkan orang tuanya tanah tempat biasa menjemur kurma. Kurma supaya tahan, biasanya orang jemur. Itu bertahun-tahun pun kurma itu biasanya tak rusak kalau dijemur, dikeringkan. Tempat itu terjemur kurma. Kata Rasul, ini kalau seandainya pemiliknya mau jual, kita jadikan masjid. Kata wali yang mengasuh Sahal Suhail, Rasul, kalau untuk engkau tak usah beli, ambillah, kami hibahkan. Tapi kata Rasul, bal thaminuni, tak,
kasih tahu seharganya, kami beli, baru kita buatkan masjid. Sehingga setelah nego, diganti uang anak yatim tadi, dibeli tanah, baru dibuat masjid. Jadi Nabi dari dulu itu tak menyusahkan orang kerja Nabi. Buat masjid untuk umat Islam, Nabi tak ingin tanah gratis, tapi tanah dibeli oleh Nabi. Nabi berangkat dari Makkah ke Madinah dengan onta. Onta menyelamatkan Nabi, menyelamatkan agama. Beliau tetap tidak ingin gratis. Itulah Nabi kita itu berjuang. Sehingga kalau ada orang hari ini berpikir, untuk apa kita doakan Muhammad? Untuk apa kita selawat pada Muhammad? Muhammad itu banyak untungnya dengan berdakwah kepada kita. Nabi Muhammad justru berkorban banyak untuk kita. Bukan mencari keuntungan untuk dirinya, tapi berkorban, korban nyawa, korban harta, agar umat ini beragama. Akhirnya dibangun masjid tadi. Setelah dibangun masjid, barulah masyarakat bergotong royong bangun masjid, lalu salat jamaah di Masjid Quba. Maka Nabi setelah berada di Madinah, selain membangun Masjid Quba, didekatkan hubungan orang Ansor dengan orang Muhajirin. Supaya mereka ini bersaudara, supaya mereka ini dekat, mereka akrab. Maka dipersaudarakan Nabi setiap orang Ansar dengan orang Muhajirin. Sehingga setiap yang hijrah itu punya saudara angkat di Madinah. Seperti saudara kandung, punya keluarga angkat macam keluarga kandung. Maka Nabi di Madinah selain bangun masjid mempersaudarakan Ansar Muhajirin. Sehingga mereka ini punya hubungan yang kuat, akrab, saling support, saling siap berkorban untuk saudaranya yang lain. Yang ketiga yang Nabi lakukan di Madinah, buat perjanjian dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi semena-mena di Madinah menguasai ekonomi. Kalau tak dibuat aturan main, kita bisa ditindas. Kita pendatang. Yang namanya pendatang lemah. Orang tempatan lebih kuat. Orang kampung sini lebih kuat dibanding pendatang. Maka dibuat perjanjian. Perjanjian tentang perdagangan, hubungan sehari-hari, kegiatan dakwah, kegiatan ibadah, dibuat perjanjian. Itulah yang sering disebut orang sekarang Piagam Madinah. Pernah dengar Piagam Madinah? Perjanjian Nabi dengan orang Yahudi saat Nabi berada pertama kali di Madinah. Tapi orang Yahudi wataknya dulu begitu. Tak pernah sepakat lalu setia dengan janji. Dia mau sepakat, tapi dia ingkar janji. Itu sebabnya Nabi memerangi Yahudi-Yahudi Madinah. Bani Nadir, Bani Mustalik, dan semua Yahudi Madinah diperangi oleh Nabi, terusir dari Madinah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita balik pada cerita tadi. Di Madinah Nabi buat perjanjian dengan orang Yahudi supaya ada aturan main, ada aturan kerjasama, ada aturan mana boleh disepakati, mana aturan disepakati boleh untuk dilaksanakan, mana tak boleh dilaksanakan. Sudah ada aturan. Maka bergeraklah Nabi dengan sahabat, akhirnya sampailah Islam kepada kita hari ini. Itu berkat orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Terakhir di ujung pengajian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi anak-anak Ustaz ditanya tadi, sejak kapan tahun Hijriah mulai dihitung? Apa jawabannya? Sejak Nabi. Itu asalnya ketika sudah ada pemerintahan Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab, para gubernur tanya, Umar, kita ini tak ada tahun sejarah sendiri. Karena kalau tahun lalu dikirim surat bulan Muharram, tahun besok Muharram, besok lagi Muharram, kita tak bisa membedakan Muharram tahun berapa, Muharram yang kapan. Maka dibuatlah tahun baru Islam. Timbul pertanyaan Umar, kalau kita buat standarnya sejak kapan? Nabi lahir, Nabi meninggal, Nabi hijrah, Nabi Isra Mi'raj, atau apa? Akhirnya sepakatlah mereka, kita hitung sejak Nabi hijrah Makkah Madinah. Itu sebabnya tahun itu disebut dengan Hijriyah. Hijriyah nisbah kepada hijrah. Tahun yang dihitung berdasarkan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mulai dihitung di masa Khalifah Umar bin Khattab dengan
perhitungan sejak era Nabi hijrah. Maka kalau sekarang 1447, itu artinya Nabi pindah Makkah ke Madinah sampai sekarang sudah 1447 tahun. Bukan sejak Nabi lahir. Maka tidak ada tahun Nabi lahir. Anak Ustaz tanya, Nabi lahir tahun berapa Hijriah? Ibu-ibu, tahun berapa Hijriah Nabi lahir? Selama ini disebut orang tanggal berapa Nabi lahir? Tanggal berapa Nabi lahir? 571 Masehi, bukan Hijrah. Bulannya 12 Rabiul Awal atau 20 April. Tapi tahun belum ada. Waktu itu tahun apa? Tahun gajah. Belum ada tahun 1, tahun 2. Kenapa? Karena belum dihitung tahun Hijriah saat itu. Sama macam orang tua kita ketika buat paspor. Mak, kita buat paspor, Mak. Ini di paspor ada isian. Mak lahir kapan? Apa kata dia? Rasanya waktu aku lahir tuh, orang masih kalau ke Siak tuh naik kapal di Sungai Siak tuh. Masih ada dulu kapal-kapal jelati itu kata dia. Mulai orang pakai jelati waktu itu. Atau berapa tuh? Atau kata sebagian, waktu itu sedang meletus Gunung Krakatau. Maka mulai tengok-tengok. Atau ketika Pak Soekarno mengumumkan proklamasi, mak umur berapa? Sedang sebesar siapa waktu itu? Nah, maka dia agak-agak lah. Lahirnya tahun 40, tahun 35. Orang dulu begitu. Kenapa? Karena Nabi waktu lahir belum ada tahun Islam. Belum ada tahun hijrah. Sehingga ditengok apa peristiwa terjadi saat Nabi lahir. Terjadi saat Nabi lahir penyerangan kota Makkah, penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abraha. Maka disebut Nabi lahir tahun gajah. Itu ceritanya. Masih jumpa orang tua kita cerita macam itu? Kapan mak lahir? Pokoknya belum ada jalan pemuda ini dulu lagi. Waktu itu jalan pemuda ini masih, kalau kita berjalan itu, kita sampai terendam sampai ke dada nih. Saking dalamnya lumpur-lumpur di sini kata dia. Berawat tanah ini dulu kata dia. Jadi mengingat dengan sejarah. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dihitung tahun lahir, tahun hijrah Nabi sebagai tahun Islam di masa Umar bin Khattab. Nah, sekarang apa hendak kita buat lagi? 2006, 2025 selesai sebentar lagi. 1446 dah selesai. Ke depan 1447. Saya ingin bacakan beberapa hadis Nabi. Bapak Ibu, ini yang perlu ditekankan. Pertama, ada hadis Umar bin Hafs bin Abi Salamah. Kata beliau, kuntu fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah di rumah Nabi. Ketika rumah Nabi itu saya wa kana yadi tatishu safhah. Tangan saya waktu itu menjangkau tempat baki hidangan makanan. Apa kata Rasul? Dipegang tangan saya. Kata Rasul, nak kalau makan ambil yang dekat dengan kau dulu. Jangan jangkau yang jauh-jauh. Yang kedua, makan tangan kanan. Yang ketiga, baca Bismillah. Anak kecil makan menjangkau baki. Kata Rasul pesannya 3. Ambil yang dekat, makan tangan kanan, baca apa tadi 3 tadi nak? Ambil yang dekat, baca, makan dengan tangan. Itu anak kecil diajarkan Nabi. Sehingga kata sahabat tadi, famazalu ba'du ti'mati. Kata beliau, setelah diajarkan Nabi, begitulah cara makanku dan tak pernah berubah lagi. Ambil yang dekat, tangan kanan, baca bismillah. Anak-anak Ustaz makan masih baca bismillah? Makan es krim, makan permen, makan ciki-ciki. Ini orang ini kan makannya kan permen, ciki-ciki, es krim. Nah, ini kalau orang tua ini kan tanya makan pario, ya kan, makan lopek bugi. Itu beda generasi. Orang ini itu lagi makan dia. Masihkah baca dengan bismillah? Saat minum baca bismillah? Nah, agak jarang orang kita sekarang. Padahal bismillah itu menyebabkan keberkahan dalam diri kita. Bismillah itulah yang menjadi air ini menjadi manfaat dalam diri kita.
Nah, yang kedua lagi hadis. Waktu itu Abdullah bin Abbas naik onta bersama Nabi. Bahasa kita sekarang boncengan. Apa kata Nabi? Ihfazillah ihfazka. Nah, ini usianya macam usia macam orang ni. Kecil-kecil macam ini. Belum lagi balik. Ini anak-anak kita ni sudah ada balik ni. Ini nampaknya rata-rata belum balik. Belum nih, kalau nampak ni belum balik nih. Ini siapa Tengku umur berapa tadi? Umur berapa? 11. 11 kebanyakan orang kita belum balik. Balik itu cirinya 3. Anak perempuan datang bulan. Anak laki-laki mimpi basah. Atau yang ketiga, umur 15 tahun Hijriah. Kalau 15 tahun Hijriah belum juga mimpi basah, perempuan belum juga datang bulan, ini pastikan anak kita sudah balik. Ini umur 11 paling besar baru. Ada lebih dari besar? Berapa Aziz? 11. Berarti umur masih di bawah 15. Anak kecil-kecil ini kata Nabi pesan, ihfazillaha ihfazka. Nak, jaga ketaatan kepada Allah, Allah jaga engkau. Ihfazillaha tajidhu amamak. Nak, jaga ketaatan kepada Allah, engkau akan dapati Allah kapan saja engkau perlu dengan Allah. Kita butuh perlindungan, butuh permintaan, butuh penjagaan. Ada hajat yang kita mintakan kepada Allah, Dia penuhi hajat kita dengan syarat jaga ketaatan kepada Allah. Yang dipesankan kepada anak-anak belia macam mereka ini, apa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada semua kita, bapak dan ibu, anak sekecil ini seperti dilakukan oleh Ongah tadi, pastikan mereka bergaul dengan orang baik, pastikan mereka dapat pendidikan baik, pastikan mereka berada di tempat-tempat baik, sehingga mainnya di masjid, halaqah Quran, TPQ, apalah lagi nama yang lain, maghrib mengaji, atau yang lain-lain. Pastikan anak kita dapat pendidikan baik, berada di tempat yang baik, bergaul dengan anak-anak yang baik. Jangan sampai sudah tua, Ustaz, saya ingin taubat Ustaz. Untung masih sadar. Jangan sampai sudah kaya raya, sudah angkuh, sudah sombong, sudah lupa dengan agama, baru berharap akan taubat. Jangan. Dari kecil-kecilnya. Belum jadi orang mereka, belum mengerti kehidupan, kita tanamkan pertama sekali Islam, sehingga mereka hafal bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini yang 12 orang, yang anak-anak Ustaz ini. Siapa yang hafal bulan Hijriah yang 12? Muharram, Safar. Siapa yang hafal? 50.000. Muharram, Safar. Coba baca. 1 Muharram. Yuk. Sini. Bismillah. Ulang, sebutkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Alhamdulillah, hebat. Masya Allah, 2 kali dia. Jadi jangan sampai anak kita hafal Januari, Februari, Maret, April, tak hafal bulan Hijriah. Tak tahu dia sejak kapan kita menghitung tahun Hijriah. Tak tahu dia mana yang iftitah. Tak pandai dia solat. Pastikan dari kecil. Maka kata Nabi, alimus sibyanus salah. Kata Nabi, ajarkan anak kalian yang kecil-kecil solat. Jangan sampai kecil-kecil di HP dah banyak yang dia makan. Games, berbagai permainan sudah masuk ke kepala dia, solat tak pernah masuk. Padahal Nabi katakan, suruh anak kalian solat ketika umur 7 tahun. Kalau tak juga solat umur 10 tahun, pukul. Lebih tegas, lebih keras. Tegas kepada anak 10 tahun tak solat,
harus anak solat. Wa farriquhum fil madaji'. Tambah satu lagi, pisahkan tempat tidur. Jangan tidur juga lagi dengan mak dia, dengan bapak dia. Jangan tidur juga yang laki-laki dengan perempuan satu tempat tidur. Nanti sudah besar tak tahu dia mana yang boleh dilihat, mana tak boleh dilihat. Tak tahu dia mana aurat, tak tahu dia mana batas laki-laki bergaul dengan perempuan. Dari kecil Nabi ajarkan. Jadi saya ingin ingatkan Bapak Ibu, anak kita yang kecil-kecil ini, ajarkan sholat, ajarkan dia agama, ajarkan dia Quran, ajarkan dia bergaul laki-laki perempuan, bergaul dengan siapapun, karena kawan dia menentukan siapa dia. Baik kawan dia, dia akan baik. Tidak baik kawan dia terbawa tidak baik. Maka tak ada salahnya Bapak Ibu memilih-milihkan kawan untuk anak kita. Carikan mana kawan yang akan membuat dia pergi ke masjid mengaji, mana yang akan membuat dia pergi maghrib mengaji, mana yang membuat dia pergi acara MTQ di Masjid Baitul Salam, mana yang membawa dia pergi tabligh akbar Masjid Baitul Salam, mana yang akan membawa dia kalau kajian subuh duduk bersama-sama Masjid Baitul Salam. Masih ada kajian subuh kan? Kajian subuh, kajian malam, duduk dia. Karena ilmu Islam ini masih luas. Yang kita tahu sedikit, yang sedikit kita tahu banyak lupa pula. Sehingga kalau sedikit yang tahu banyak lupa, apa mau diamalkan lagi? Maka jangan pernah berhenti mengaji kecuali sudah nah, jadi kalau mencari jamaah Baitul Salam tak berjumpa lagi di masjid, berarti dah mati itu. Nah, tapi kalau masih mengaji dia, berarti dia masih hidup. Nah, inilah agaknya yang kita sampaikan di malam hari ini tentang bagaimana perjalanan Nabi hijrah, beberapa pelajaran dari hijrah Nabi, termasuk perhatikan anak kita sejak dini. Keluarga kita diajari sejak dini. Yang baru menikah, bentuk keluarga dari awal agar keluarga ini membuat kita taat, membuat kita baik. Lahir anak dari awal, bentuk keluarga yang baik, yang kenal, yang dekat dengan agama. Jangan sudah terlanjur, sudah terperanjat dengan banyak maksiat, baru pengen taubat. Jangan. Syukur-syukur masih sadar mau taubat. Kalau sudah tak ada waktu, kalau sudah tak sadar, kalau sudah dulu pula maut ini tak ada tanggal matinya. Ini orang sini sudah ada tahu tanggal kapan meninggal? Tidak ada yang tahu tanggal meninggal. Tak ada yang tahu tanggal 2 apakah 1 Masehi, tak tahu meninggal. Semua kita daftar tunggunya sudah ada. Hidup kita antara azan dan sholat mayat tak panjang. Maka siap-siapkan dengan mempersiapkan anak-anak yang baik, dengan pendidikan yang baik, pergaulan yang baik. Dan di Baitul Salam kita kondisikan masjid kita ini masjid yang membuat anak-anak baik, orang tua baik, anak muda, anak remaja baik, sehingga semuanya menjadi orang baik. 1447 jamaah Baitul Salam lebih baik daripada 1446 Hijriah insyaallah. Terima kasih. Di ujung kita berdoa, mudah-mudahan tahun baru ini banyak yang Allah berikan kebaikan dan keberkahan untuk kita, untuk Masjid Baitul Salam, untuk orang sekitar Masjid Baitul Salam, untuk Riau keseluruhan dan umat Islam keseluruhan. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنزل على هذه الجماعة البركة والسلامة والعافية والأمن والسلامة وادخلهم الجنة مع حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. أمتنا على دين الإسلام. أمتنا على دين الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى
sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.